Halo semua, bersama saya Polar dari channel pembahasan review serial anime. Dan kali kita akan membahas anime The God of High School episode ke-10. Jadi tonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang bahas dalam video kali ini. Melihat pertarungan di sini memang sangat mendebarkan sekali ya, banyak aksi-aksi yang terlihat keren. Dan mungkin karena sudah mau ending, makanya diginiin mungkin ya. Makanya dimaksimalin gitu rasanya adegan sesi pertarungannya. Dan itu sangat keren untuk ditonton sebenarnya. Terlebih lagi, pertarungan yang tidak difokuskan pada pertarungan arena saja, melainkan adanya kedatangan kelompok Nox yang membuat kaget juga begitu ya. Karena banyak dari ceritanya memang terlihat cukup banyak yang terlewatkan dan fokus pada pertarungannya saja. Jadi di sini mungkin saya akan membahas cerita yang diambil sambil memberikan informasi mengenai karakter-karakter yang ada di sini juga, yang mungkin terlewatan juga di animenya. Dan ada yang mau dibahas itu adalah masa lalu dari si Ilpio ditambah dengan keadaan pertarungan antara kelompok Morrijin melawan kelompok Ilpio. Dan yang kedua adalah keadaan di mana kelompok Nox yang memanggil dewa juga. Yang pada awalnya gue kirain pintu neraka, ternyata pintu untuk menggunakan dewa. Cukup aneh juga gitu kan. Jadi gimana menurut kalian dengan pertarungan dalam episode ini? Lalu apakah kalian merasa aneh ketika melihat dewa yang ada di sini? Tulis kolom komentar ya. Dalam pembahasan pertama di sini kita sudah bisa melihat bahwa keadaan pertarungan antara kelompok Morrijin dengan Park Ilpio gitu ya, yang pada awalnya diperlihatkan mengenai flashback kehidupan si Ilpio ketika dia sudah beranjak dewasa. Maksudnya seumuran sekarang inilah. Karena di episode lalu kan dia ini memperlihatkan cuman masa kecilnya aja tuh. Dan sekarang kita bisa melihat kenapa si Ilpio itu terlihat sangat perhitungan dengan apapun yang dilakukan ketika dalam pertarungan. Apalagi ada adegan di mana si Ilpio yang sangat marah membuat babak belur si Taek Jegal gitu ya, dikarenakan dia membuat patah kaki dari si cewek dari dojonya itu. Itu adegan yang cukup membuat gue seneng dikit sih, karena melihat ini karakter yang memang sudah kelihatan jahatnya gitu kan, si Taek Jegal maksud gue. Apalagi tindakannya yang brutal itu kan, yang semakin bikin gregetan. Namun sayangnya tidak begitu diceritakan dengan detail mengenai cewek yang kaki patahnya di sini. Sedikit informasi, dia ini adalah salah satu dari murid dari dojo yang jadi tempat tinggal si Ilpio gitu ya, yang seharusnya kalau tidak salah mereka ini masih saudara dan satu keluarga lah kasarnya, keluarga besar gitulah. Makanya mereka tumbuh bersama sejak kecil dan belajar martial arts bersama-sama. Oleh karena itulah ketika si cewek ini kakinya patah oleh Taek Jegal, si Ilpio kayak ke-trigger gitu ya, yang nantinya ini sebenarnya akan nyambungnya ke alasan kenapa si Taek Jegal itu membantu Nox dan sangat membenci si Ilpio. Karena sudah terlihat di pertengahan episode di mana si Taek Jegal menghampiri anggota Nox yang diserang sama si Morrijin di episode lalu gitu ya, di dalam gudang terbengkalai itu. Nah, disitulah sudah kelihatan bahwa si Taek Jegal ini membantu organisasi Nox dan dia juga mendapatkan careok tambahan selain dari careok yang dia punya, yaitu Megalodon yang ikan hiu gitu. Masuk dalam pertarungan antara si Dewi dengan Seungah, teman si Ilpio ya, dimana dalam pertarungan ini sebenarnya tidak ada yang spesial jika dilihat dari luarnya aja. Namun jika diperhatikan baik-baik, ada yang unik loh kan, yaitu adalah keadaan Dewi yang sudah bisa mengalahkan musuhnya dengan kekuatan careok, meskipun bukan secara jelas digunakan. Karena kalian bisa melihat ada gelembung-gelembung biru ketika Dewi melancarkan serangan ke musuhnya, dimana itu seharusnya kekuatan careok Dewi ya. Jika masih belum percaya, kalian bisa melihat tanda-tandanya. Kembali ke pertanyaan si Mira yang nanya ke si Dewi, kenapa pipinya bisa diperban atau ditutupin bekas luka, dan Dewi bilang kalau itu akibat dari latihan tersembunyinya. Nah, itu dia lagi berlatih untuk menggunakan kekuatan pinjaman atau careok ya. Jadi harusnya kita bisa melihat keadaan careok Dewi di episode depan atau pas episode terakhir, karena harusnya sudah terlihat sih tanda-tandanya. Namun harus berat saya akui, di dalam episode ini banyak sekali yang kena skip. Meskipun dari kemarin saya tidak membahas adegan-adegan yang di skip, tapi harus berat saya akui bahwa di episode ini banyak sekali adegan yang di skip yang membuat penonton itu kadang-kadang bingung. Dan saya cukup mengerti alasannya itu karena sudah mendekati ending dari season satunya ya. Jadi mereka harusnya lebih cepat dalam mendeliver cerita yang ada. Itu sih pemikiran gue saat nonton episode ini. Dan lanjut ngomongin mengenai pertarungan antara si Ilpio dengan Morrijin, dimana di sini memang pada awal-awalnya pertarungan terlihat berat sebelah di sisi Morrijin ya, dimana pas gue nontonnya kok kayak lemah banget MC kita di sini ketika melawan si Ilpio. Lalu bisa terlihat kalau ternyata memang si Ilpio secara sengaja mengajari kelemahan si Mori agar dia bisa lebih berkembang lagi. Karena terlepas dari masalah dari luar yaitu Nox dan yang lainnya, seperti ini adalah langkah atau bentuk dari balas budi dari si Ilpio ya kepada kakeknya Morrijin
melalui si Morihjin sendiri. Karena dia sudah menolong Ilpyo menjadi martial arts yang luar biasa. Jadi makanya dia menggunakan waktunya sekarang ini untuk mengajari Morihjin cara pertarungan yang baru. Dan seriusan itu gue cukup kaget teman-teman. Pas ngelihat si Morihjin ternyata membuat resolusi pertarungannya adalah dengan menggunakan jurus-jurus dari teman-temannya sendiri. Di mana itu termasuk cukup pintar juga di situ. Dengan begitu, si Morihjin ini tidak bisa habis-habis tuh gerakannya pertarungannya. Ditambah lagi di ending episode ini kita bisa melihat Charyoknya Ilpyo Park. Dan itu sangat seru banget pas ngeliatin dia bangkit. Karena itulah yang saya nantikan juga gitu kan. Bersama dengan teman-teman gitu yang bilang di kolom komentar sebelum saya nge-review episode ini, mereka bilang, sudah bangkit kuncinya. Nah, itu luar biasa emang. Meskipun tidak sekeren yang di komiknya, tapi di sini dengan ekor yang berapi-api itu sangat luar biasa tetap, men. Tetap keren ngeliatinnya. Dan sedikit spoiler yang harusnya sudah kelihatan juga gitu ya, bahwa Charyoknya Ilpyo itu adalah rubah ekor 9 atau bahasa Inggrisnya Ninetales Guardian. Tapi yang bahasa Koreanya saya nggak tahu, jadi ya silakan cari sendiri ya. Dan langsung ketahuan ya bahwa si kunci yang bisa membuka batas manusia itu adalah si Ilpyo ini, karena sudah diomongin sama si ketua organisasi Nox itu ya, bahwa inilah kuncinya. Nah, itu sudah kelihatan juga gitu ya. Masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu mengenai pembahasan di bagian awal ketika si Park Mujin lagi ngomong sama kelompok Morihjin gitu ya, di mana mereka diberikan informasi mengenai organisasi yang telah membuat kekacauan di beberapa episode yang lalu sampai sekarang ini. Dan mungkin di sini para teman-teman penonton bisa lebih jelas juga mengerti kelompok Nox itu sebenarnya siapa dan tujuan mereka itu apa. Kalau dijelasin lagi secara singkatnya, mereka itu adalah kelompok agama fanatik yang hanya memuja dewa yang mereka percayai. Dan mereka juga memiliki kekuatan Charyok. Meskipun begitu, karena mereka ini fanatik gitu ya, mereka tidak suka atau tidak boleh memperbolehkan orang lain selain umat mereka sendiri yang memakai atau memiliki Charyok. Jadi mereka ingin memusnahkan orang-orang yang memiliki Charyok sambil mencari kunci. Dan sudah kita lihat juga gitu ya, siapa kunci kita di sini, yaitu adalah Park Ilpyo. Yang dikira sama Park Mujin itu adalah Tlaik Jegal adalah kuncinya. Namun sayangnya bukan gitu ya, karena dia aja Charyoknya bukan apa-apa. Maksudnya Tlaik Jegal ini seperti Charyok simple lah gitu. Ditambah sedikit spoiler, Tlaik Jegal ini punya 2 Charyok ya. Satu yang ikan hiu itu namanya Megalodon, dan yang satu itu namanya Grid. Dimana Grid ini sebenarnya diturunkan atau dipinjami oleh anggota Nox atau tetua Nox lah kasarnya ke si Tlaik Jegal. Jadi tidak begitu bagus sebenarnya kekuatan Tlaik Jegal ini, hanya brutal saja. Dan di dalam episode ini mengenai pertarungan antara anggota GOH melawan Nox. Maksudnya anggota GOH ini para juri gitu ya. Dimana sangat dipersingkat ceritanya dan langsung saja ke dalam pertarungan mereka. Dimana gue yang menontonnya pun cukup bingung ya, kenapa tiba-tiba ada datang si ketua Nox di gudang bawah gedung. Dan tiba-tiba ada para juri dan anggota Nox yang langsung saja bertarung. Itu cukup membuat missing story gitu ya. Dan kadang membuat orang yang menontonnya cukup bingung, apalagi ketika si ketua Nox ini sudah membuka pintu hitam yang gue kira pintu neraka kan. Taunya pintu portal untuk menggunakan dewa. Di komiknya, seriusan, dewanya itu nggak hitam kayak gini, men. Warnanya dewanya itu kayak minion putih. Dan nggak punya mata sih, seinget gue. Bedanya ketika dianimasin jadi hitam gitu. Gue cukup bingung gitu ngeliatinnya. Jadi lebih serem gitu. Malahan gue pikir kayak, ini pintu neraka, bukan pintu dewa. Perasaan gue seingetnya pintu dewa. Tiba-tiba hitam pintunya. Gue jadi bingung sendiri ngeliatinnya. Malahan gue mikirnya, gue ngiranya makhluk dari neraka yang dipanggil. Taunya dewa kan. Tapi namun meskipun begitu, gue fokus aja sama pertarungannya yang cukup seru untuk ditonton sih. Terlebih lagi, ada satu adegan yang menurut gue cukup keren banget, yaitu adalah ketika anggota The Six yang sudah kita lihat di beberapa episode lalu, yang seorang pengemis. Tahu-taunya dia adalah ahli pengguna senjata harta nasional. Dan satu gerobak yang dia bawa isinya senjata nasional semua. Lu bayangin, men, lu jual tuh senjata ya, atau lu pakai sendiri, lu nggak ada yang bisa nggak lu kalahin, men. Satu gedung aja hancur sama lu, men. Gila nggak tuh? Itu keren banget sih asli. Dan seru untuk ngeliatinnya. Jadi keren ngeliatin pertarungan yang ada. Bener-bener totalitas pas pertarungan di endingnya. Keren sih pas liat ini episode. Walau pertarungan si Mira masih tertinggal, tapi seperti di episode selanjutnya, kita bisa melihat kedatangan monster ya. Dan anggota The Six yang lainnya juga akan datang ke sini. Karena di ini pertarungan mereka belum selesai. Jadi masih cukup lama ini pertarungan yang seharusnya menjadi ending seasonnya. Nah, itu aja pendapat gue mengenai The God of High School episode 10. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.